Sudirman tuh bagus banget. Anak saya jadi mandiri, anak saya jadi bertanggung jawab, anak saya disiplin, dan pastinya pelajaran agamanya tuh nggak ketinggalan jauh dari sekolah lain, dari sekolah yang pesantren ya. Maunya sih di IPB, cuman kalau ada peluang lebih, insya Allah Toronto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sudo Bekasi dimanapun berada. Saat ini Chandra berada di depan Bunda Marsia. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam Pak Bunda, Chandra. apa kabar nih Bun? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kedatangan ke sekolah untuk apa nih Bun? Pengambilan rapot. Oh gitu. Baru sempat sekarang. Iya, ya, baru Bun? sempat karena kemarin kerja Sabtu. Oh gitu. Oke. Sebelumnya Aska ini dari SMP mana Bun? SME Pangsut juga. Oh, SMP Pangsut juga. SMP Pangsut juga. Yang di VIP ya, Golden City. Golden City. Oke. Bun, kenapa sih Bunda memilih Pangsut 2 Bekasi ini untuk menyekolahkan Kak Aska? Yang pertama, kalau untuk sekolah semua rata-rata pengen anak pinter ya. Tapi kalau di sini, kalau saya saya ambil tuh pertama disiplin, yang kedua anaknya bertanggung jawab, dan belajar mandiri. Nah, kemudian kalau nggak salah Aska ini punya kakak. Iya. Kakaknya alumni sini juga. Kakaknya SMP Pangsut, SMA juga Pangsut. Oh gitu. Nah, untuk sekarang kuliah di mana Bun kakaknya? Sekarang kuliah di IPB semester 6 di Fakultas Biokimia. Sono luar biasa ya. Ini jurusannya nggak main-main ya Bun ya. Oke. Alasan lainnya apa Bun? Ya, Kalau yang di sini memang dekat dari rumah. Kalau yang di SMP itu kan memang saya waktu SMP kan SD-nya dulu sekolah Islam juga ya. Saya pengennya nyari yang ilmu pengetahuannya juga bagus, agama juga bagus gitu kan. Pas saya cari ke Sudirman, terus terang Pak, dulu yang saya jatuh cinta sama Sudirman yang pertama karena ada beasiswa untuk yang itu Pak, potongan untuk yang tahfiz. Tahfiz awalnya, berarti dari situ kan saya langsung, oh berarti di Sudirman bagus nih, ada tahfiznya segala gitu kan. Terus yang kedua ada aturan yang terlambat suruh pulang. Oh, gitu. Saya malah suka jadinya itu Pak. Iya. Berarti kan, oh beneran nggak ini diterapkan saya gitu. Ternyata betul kan. Oh bagus dong. Berarti kan biar anak-anak disiplin saya gitu kan. Benar. Oh gitu. Jadi alasannya diantaranya adalah karena di Pangsut 2 Bekasi itu ada aturan, yaitu kalau terlambat suruh pulang. Iya, sama bersosial medianya itu kan diatur juga kan mereka kan. Iya benar. Oh gitu. Berarti memang benar-benar peraturan kita ketat ya Bu. Tapi Bunda justru lebih malah suka Malah ya? suka saya yang begitu. Gitu. Karena kan saya kan bekerja ya Pak. Jadi pengennya dapat sekolah yang udah benar-benar semuanya udah deh gitu kan. Istilahnya satu paket lah gitu kan. Satu paket. Pulangnya juga kan sore. Jadi anak tuh sibuk di sekolah, jadi nggak sempet untuk main di luar. Tadi kan Bunda menyebutkan beliau suka banget dengan Pangsut 2 Bekasi karena ada peraturan kalau terlambat suruh pulang. Kamu pernah terlambat nggak? Alhamdulillah belum, dan kayaknya insya Allah nggak bakal pernah. Oh, berarti kamu udah prepare duluan ya. Wah, jangan sampai telat nih, ngerinya disuruh pulang. Walaupun disuruh pulang Bun, jadi ternyata ketika anak-anak misalnya ada yang terlambat, kemudian disuruh pulang, ternyata guru piket tuh langsung telepon orang tuanya ya kan. Bun, mohon maaf nih anaknya disuruh pulang ya. Jadi kita kasih tahu, jangan sampai anak nanti istilahnya tanpa pengetahuan Bunda, anak pergi kemana-mana, tahu-tahu sore pulang ternyata nggak sekolah itu kan. Itu jadi ada aturan seperti itu. Oke. Aska, kalau kamu cita-citanya mau PTN-nya di mana? Maunya sih di IPB, cuman kalau ada peluang lebih, insya Allah Toronto. Mas Wana luar biasa nih, tinggi sekali cita-citanya. Oke, baik ke Bunda lagi nih. Bun, ini kan kalau saya perhatikan ya, Aska ini kan komunikatif, terus public speakingnya bagus nih. Bunda latih apa di rumah atau gimana sih Bun? Enggak juga sih. Terkait yang kemarin kan beliau ikutan acara yang kultum ya di waktu Ramadan. Itu ketika dikasih tahu, di briefing dikit, tahu udah bisa berbicara lancar, kultum dan sebagainya. Di rumah gimana Bun pembelajaran public speaking untuk di rumah? Kalau di rumah sebenarnya nggak ada yang pembelajaran khusus sih, enggak ya. Cuman memang inti dari awal itu kita udah melarang anak yang sebenarnya bukan melarang ya, bukan melarang dalam arti pokoknya ini jangan, tapi kita lebih memberitahu anak-anak untuk yang bahasa mana yang boleh disampaikan, bahasa mana yang cukup kamu tahu aja tapi nggak usah kamu pakai gitu maksudnya. Untuk melarang banget sih nggak Pak, tapi kan kita harus ada batasan aja sih untuk anak-anak gitu. Ya, tapi anak-anak suka ngobrol sama Bunda atau ayah? Iya, karena
Kebetulan kan Aska yatim, jadi Gitu. memang Oh ya Allah. kita hanya bertiga gitu Gitu, kan. baik, baik, Ya baik, komunikasinya hanya saya, Naswa, kakaknya Naswa sama Iya. Aska gitu aja. Nah tadi kan Aska pengen juga tuh punya cita-cita kuliah di Toronto. Gimana Bun? Bunda ngedukung nggak nih Bun? Kalau saya selamat, cita-citanya bagus, kemana aja saya dukung, saya support. Iya, oke. Alhamdulillah. Tapi ya itu anaknya kalau udah punya pilihan, dia sendiri harus bisa menjangkau kan. Terus dia kejar sendiri bagaimana ya mengejar dalam arti untuk prestasinya ya. Baik. Kalau kita orang tua kan hanya bisa doa, paling supportnya ya kalau ada biaya-biaya apa kan gitu ya Pak. Baik. Berjalan. Kakaknya namanya siapa Bun? Naswa Kartika Putri. Oh perempuan juga. Iya. Oh itu Swanawa ya. Nah kemudian harapan Bun apa nih ke depannya terkait dengan Aska? Harapan saya ya Aska jadi anak yang pertama pasti paham agama, Oke. karena itu kan pegangan dia nanti. Terus jadi anak yang bahagia, yang amin. sukses, tercapai cita-citanya. Dah intinya itu aja sih Pak. Oh, itu Swanawa. Kamu sekolah di sini tuh gimana sih? Nyaman apa enggak apa gimana? Sejauh ini nyaman-nyaman aja. Belum menemukan hal-hal yang bikin kurang nyaman. Oke. Dari sisi bapak ibu gurunya gimana cara mengajar mereka? Alhamdulillah semuanya bagus-bagus. Mungkin nggak semuanya, cuman beberapa guru yang ngajar aku jadi gampang paham gitu Oh gitu. Kalau dari sisi teman-teman kamu gimana kak? terhadap guru-gurunya. Bukan ke misalnya sosialisasi bertemannya gimana nih anak-anak? Ya alhamdulillah teman-temannya juga pada baik-baik. Terus ternyata mereka juga gampang diajak buat diskusi bareng gitu. Oh gitu. Berarti teman-teman kamu juga istilahnya semangat belajarnya tinggi juga kali ya? Iya, Aha. Berarti kamu berada di circle anak-anak yang pembelajar lah ya? iya alhamdulillah. Oh gitu. Nah keseharian Aska di rumah seperti apa sih Bun terkait dengan belajar jam berapa atau mungkin bangun jam berapa? Soalnya kita agak apa ya istilahnya penasaran nih. Aska istilahnya bisa pintar banget atau mungkin akademiknya bagus. Itu seperti apa sih Bun? Mungkin buat tips-tips orang tua murid yang lain juga nih Bun. Gimana Bun? Sebenarnya kalau ditanya jam belajar, saya pengen ketawa malah Pak. Oke. Saya punya 2 anak, yang satu rajin belajar, yang satu malas banget belajar. Gitu. Aska yang malas belajar. Oke. Ini rahasia dikit tapi kita bocorin dikit ya nggak apa-apa ya Aska ya. Oke. Gimana Bun? Trik mungkin nanti Pak Chandra tanya triknya ke beliau. Jadi Tapi kalau gimana sepengetahuan Bunda gimana nih? Gini, kalau saya kadang kalau udah besar ya, Oke. udah nggak waktunya, misalnya, ayo belajar udah nggak. Oh, gitu. Gini aja. Kalau dia udah nggak belajar, bisa lagi main handphone Oke. atau ngapain tuh. Aska ada tugas, saya gitu aja. Kalau Ya. misalnya ada tugas udah selesai, pokoknya kalau tugas selesai, yang di sekolahan, pokoknya tugas-tugas kamu udah terselesaikan, silahkan kamu mau ngapain, saya gitu Oke. kan. Yang penting masih batas wajar segitu kan. Oke. Udah yang penting dia belajar semau dia aja sih Pak. Oh gitu. Jadi Nggak intinya harus Bunda nggak tahu kapan sih belajarnya Aska ini. Hanya saja kamu, maksudnya hanya saja Kalau Bunda untuk sudah jam-jamnya nggak pasti. mempunyai batasan-batasan lah ya, Iya. peraturan di keluarga ya. Iya. Oke. Aska, mau tahu dong rahasianya, bocorannya kamu belajarnya seperti apa di rumah? Sebenarnya kalau di rumah belajar Hah? pertama paling kalau ada tugas aja. Oh gitu. Oke. Terus nanti kan kalau ada tugas jadinya aku harus mahamin ulang lagi gitu. Iya. Sama kalau udah mendekati waktu ulangan. Oh gitu. Terus lebihnya aku paham-pahamin dan fokusinnya maksimalinnya di sekolah gitu. Oh Jadi aku gitu. bakal lebih sering nanya di kelas biar tambah paham, biar nanti di rumah nggak perlu ngulang lagi. Oh gitu, berarti intinya kamu itu di sekolah benar-benar memanfaatkan waktu untuk belajar Iya. agar kamu di rumah santai-santai dengan mama. Iya gitu. Oh gitu, Swanawa ya, keren sekali. Oke deh, Kak Bunda lagi deh Bun. Bunda nih terima kasih sekali ya Bun. Oke, buat teman-teman yang punya anak-anak mau sekolah SMA, sepertinya sekolah Sudirman, bukan sepertinya udah pasti ya kalau menurut saya ini Sudirman tuh bagus banget untuk sekolah anak kita, karena memang kalau rata-rata semua orang pengen anaknya pinter, semua sekolah pasti menawarkan itu ya, menawarkan anaknya pinter. Tapi yang saya dapat di Sudirman itu dasarnya itu anak saya jadi mandiri, anak saya jadi bertanggung jawab, anak saya disiplin, dan pastinya pelajaran agamanya tuh nggak ketinggalan jauh dari sekolah lain, dari sekolah yang pesantren ya. Gitu aja Oke, deh. baik. Bunda terima kasih atas wawancaranya. Iya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.